Kita ke informasi berikutnya. Unjuk rasa puluhan supir angkot dari berbagai jurusan menuntut penertiban angkot tidak berizin di gedung DPRD Kabupaten Tangerang, Banten berujung ricuh. Kericuhan terjadi lantaran supir angkot memaksa masuk ke dalam gedung DPRD untuk menemui anggota dewan, dihadang petugas Satpol PP hingga aksi saling dorong pun pecah. Dengan menggunakan mobil komando, sejumlah sopir angkot yang berunjuk rasa mencoba masuk ke dalam gedung DPRD Kabupaten Tangerang, Banten pada Rabu siang. Aksi saling dorong ini pun nyaris ricuh lantaran sopir angkot yang sempat dihadang petugas Satpol PP yang berjaga di halaman gedung DPRD Kabupaten Tangerang. Unjuk rasa ini dipicu maraknya angkot yang tidak berizin beroperasi di Kabupaten Tangerang. Hal tersebut berdampak terhadap pendapatan para sopir angkot yang resmi dan memiliki izin. Mereka mengaku pendapatannya berkurang hingga 50%. Mereka menuntut pemerintah Kabupaten Tangerang melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang segera menertibkan mobil angkot yang tidak berizin. Pengemudi di sini itu tidak menginginkan kalau trayek yang bodong yang tidak berizin itu masih tetap beroperasi. Jadi menginginkan bahwa pemerintahan Kabupaten Tangerang, ya aspirasi ini disampaikan kepada PJ Bupati maupun Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang melalui organa Kabupaten Tangerang agar supaya menindak ya para mobil-mobil yang tidak diperpanjang trayeknya atau perizinannya. Jika tuntutannya tidak diindahkan pemerintah Kabupaten Tangerang, massa akan menggelar aksi unjuk rasa yang lebih besar lagi dan mengancam mogok beroperasi jika tuntutan mereka tidak direspon pemerintah Kabupaten Tangerang. Dari Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Sejumlah warga di Kalideres mengusir petugas pemadam kebakaran yang hendak melokalisir kobaran api. Petugas kepolisian yang mencoba membuka jalan masuk mobil pemadam kebakaran justru terlibat keributan dengan warga. Satu unit mobil pemadam kebakaran yang hendak menuju lokasi titik api dihadang sejumlah warga Kampung Bocini, Kalideres, Jakarta Barat. Salah seorang petugas kepolisian yang hendak membuka jalan agar mobil pemadam dapat lewat malah terlibat keributan dengan warga yang menolak. Keributan dipicu emosi warga lantaran kecewa lambatnya mobil pemadam kebakaran yang datang ke lokasi dan tidak membawa air. Bahkan warga juga hendak memotong selang mobil pemadam kebakaran. Satu Belanwir datang, cuman nggak ada isinya. Kalau kata-kata Belanwir ada isinya, kan bisa ada jalan tuh di belakang sini, ada 2 jalur. Kalau dia ada isinya masuk bisa dibendung lah istilahnya. Ya mungkin nggak kemari, karena Belanwir yang ada isinya datang doang, ada isinya buat apa? Oh berarti sempat ini tadi Pak ada pemadam yang sini Pak ya? Ada banyak, cuman sayangnya nggak bawa airnya, kosong semua. Oh, dan tadi ada kabar ada penghadangan dari warga sama pemotongan selang oleh warga, itu gimana ceritanya Dan? Kita sampai warga emosi ingin segera rumahnya yang dipadamkan, sedangkan kita mengcover perjalanan. Jadi sistem kita mengenai perjalanan dulu agar tidak meluas, tapi warga ada yang minta rumahnya lebih awal sehingga emosi untuk segera untuk rumahnya sendiri. Sementara kita memang proses kita pencegahan perjalanan. Sebelumnya kebakaran melanda ratusan lapak pengepul barang bekas di Jalan Utan Jati, Kalideres, Jakarta Barat. Minimnya sumber air membuat proses pemadaman oleh petugas damkar yang menerjunkan puluhan personil dan belasan unit mobil terhambat. Hingga kini polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran. Rumah dinas pegawai Telkom yang sudah 1 tahun tidak dihuni di Palangkaraya, Kalimantan Tengah hangus terbakar. Akibat peristiwa ini, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kebakaran melanda rumah dinas pegawai Telkom di lingkungan kantor Telkom, Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah pada Rabu siang.
Api dengan cepat membakar rumah beratap kayu dan seng hingga menghanguskan barang-barang di dalamnya. Tim pemadam kebakaran yang tiba di lokasi bergegas melakukan pemadaman dengan mengerahkan sejumlah mobil damkar. Setelah berjibaku selama hampir 1 jam, kobaran api akhirnya berhasil dipadamkan dibantu para relawan. Diketahui kobaran api pertama kali muncul dari bagian atas tengah rumah. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik. Kalau ini kan kaitannya memang dengan korsleting listrik ya. Karena pada saat dinyalakan, diisi tokennya, baru terjadi munculnya api. Nah, sebelum diisi token listriknya tidak ada muncul api di situ. Ini kosong ini bangunannya, Pak? Bangunan kosong, baru mau akan diisi rencananya. Rumah dinas pegawai Telkom. Akibat peristiwa ini kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Sementara itu petugas Polresta Palangkaraya dan Polsek Pahandut kini tengah menyelidiki penyebab pasti kebakaran dengan meminta keterangan sejumlah saksi. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Ratusan siswi SMA dan SMP antusias mengikuti peringatan Bulan Kesadaran Kanker Payudara Sedunia 2024. Gelaran ini untuk memberikan edukasi bagaimana mengurangi resiko kematian akibat kanker payudara. Ratusan siswi sekolah menengah pertama dan menengah atas antusias mengikuti kampanye periksa payudara sendiri atau Sadari. Kegiatan ini kolaborasi antara Yayasan Kanker Payudara Indonesia YKPI dengan Charm. Acara ini ditujukan pada kaum hawa usia muda karena kaum wanita menjadi penderita terbanyak kanker payudara. Selain digelar di berbagai sekolah dan universitas, acara ini juga menyasar institusi strategis antara lain Sekolah Poluan. Kolaborasi dengan YKPI sangat cocok untuk bisa menyampaikan terhadap bagaimana menimbulkan sadari sendiri melalui produk kami, CAM, yang pastinya tadi disampaikan dokter juga mengenai presentasi yang cukup besar untuk penyakit kanker adalah wanita. Jadi kita mengejar targetnya adalah wanita dan pastinya melalui visi dari Bu Linda untuk YKPI untuk menyampaikan sadari ini sampai seluruh Indonesia. Di Unicam ini sangat menarik karena mereka melihat ke depan, penting mendatangi anak-anak muda yang mereka nantinya menjadi generasi penerus bangsa yang menjaga Indonesia ini tentu perlu sehat dan memang perempuan paling banyak terdiagnosa kanker payudara ya. Kampanye yang memiliki slogan Ayo Sadari Setelah Menstruasi ini setidaknya sudah menjangkau puluhan ribu kaum wanita secara langsung. Rencananya kampanye ini juga akan terus dilanjutkan, tidak hanya menjangkau kota-kota besar, tapi juga hingga pelosok tanah air. Dari Jakarta, Nur Aryadin, iNews melaporkan. Pemirsa, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terus mendorong upaya penurunan harga tiket pesawat domestik bersama para stakeholders terkait. Langkah ini merupakan bentuk upaya Kemenparekraf dalam mendorong peningkatan pergerakan wisatawan Nusantara di tanah air. Melonjaknya harga tiket pesawat domestik dikeluhkan masyarakat luas di Indonesia. Hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah untuk menstabilkan harga tiket pesawat dalam mendorong peningkatan pergerakan wisatawan Nusantara di tanah air. Pemerintah melalui Kemenparekraf dan stakeholders terkait dalam satuan tugas akan mendorong penurunan harga tiket pesawat. Jadi poinnya paling tidak sudah tahu beberapa komponen yang membuat harga itu terasa mahal. Itu satu. Lalu yang kedua, Satgas meminta untuk ada kajian. Seandainya misal nih ya, PPN-nya dihilangkan, terus akan seperti apa nih? Apakah insentif dari pemerintah bebas pajak misal? Dan ini semua masih dalam tahap kajian. Kemenparekraf optimis dengan adanya penurunan harga tiket pesawat komersil akan dapat mendorong peningkatan pergerakan wisatawan Nusantara di tahun 2024 dengan capaian target 1,2 miliar hingga 1,5 miliar pergerakan wisatawan di tanah air. Dari Jakarta, Fakih Satrio, iNews melaporkan. Di tengah hiruk-pikuk kota Pekanbaru tersembunyi sebuah oase hijau yang menyejukkan. Tak heran jika banyak warga Pekanbaru yang menjadikan tempat ini sebagai destinasi wisata baru untuk melepas penat.
Eko Riparian bukan hanya sekedar ruang terbuka hijau, tetapi juga menjadi paru-paru kota yang memberikan banyak manfaat bagi lingkungan dan masyarakat Pekanbaru Riau. Eko Riparian berfungsi sebagai ruang terbuka hijau, meningkatkan kualitas udara dan habitat bagi keanekaragaman hayati. Eko Riparian juga merupakan program pengelolaan limbah air dari drainase, pengelolaan sampah organik menjadi gas, dan panel surya sebagai sumber energi. Eko Riparian digagas oleh SKK Migas dan Kementerian KLHK yang menjadi langkah nyata dalam menjaga keberlanjutan lingkungan dan sosial. Menteri KLHK Siti Nurbaya mendukung penuh program Eko Riparian yang telah dilaksanakan sejak tahun 2017 lalu. Peresmian Eko Riparian yang bisa dilihat di tempat ini yang menurut saya sangat baik, dan KLHK memang banyak mendukung kerja-kerja Eko Riparian seperti ini, seperti di Karawang, juga di Indramayu, di Sumatera Barat ada juga ya Pak Dija? Sumatera Barat. Selain di Pekanbaru Riau, program Eko Riparian juga ada di Indramayu, Yogyakarta, Sumatera Barat, dan Ibu Kota Nusantara. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yoserizal, Anyus melaporkan. Nah pemirsa, bagi Anda yang suka sekali makan soto, kami ajak Anda mencicipi soto Kudus yang viral dengan harga hadiah Rp15.000 per porsinya, plus ditambah nasi yang ada di kawasan Alam Sutra Tangerang. Seperti apa? Berikut liputan Elsya Casey. Sarapan pagi enaknya makan yang menghangatkan. Nah kali ini saya mau ajak Anda cobain soto Kudus yang viral dan selalu ramai. Tapi bukan di Kudus, Jawa Tengah. Soto Kudus ini berada di kawasan Alam Sutra Tangerang. Soto Kudus di sini selalu ramai karena rasanya yang enak dan semangkuk soto plus nasi hanya dibanderol Rp15.000. Tapi sebelum saya mencicipi, saya juga pengen kasih jeruk nipis supaya lebih mantep rasanya. Langsung kita hap. Rasa gurihnya tuh mantep banget pemirsa. Di sini rasa kaldunya dan juga rasa rempah-rempah khas dari soto itu bergabung langsung dengan rasa gurih, rasa asin, dan juga sedikit asam dari jeruk nipisnya. Selain itu pemirsa, di sini juga sayur-sayurannya juga enak sekali ya, fresh karena ada togenya di sini juga. Jadi rasanya ada crunchy, teksturnya beragam, dan pastinya enak banget. Nah, ini di sini yang ramai sekali, yang cepat banget habisnya itu adalah sate telur puyuh dan juga ada sate kulitnya pemirsa. Saya pengen nyobain sate telur puyuhnya dan juga saya pengen nyobain yang kata pemiliknya ini salah satu favoritnya yaitu tahu bacem. Pemirsa, sekarang saya sudah kenyang dan Anda yang ingin menikmati soto Kudus ini tidak perlu merogoh kocek dalam-dalam. Seporsi soto Kudus ini dibanderol dengan harga Rp15.000 per porsinya. Dan bagi Anda yang ingin datang ke sini, di sini juga menyediakan berbagai menu lainnya seperti garak asam dan juga nasi ayam khas Semarang. Dari Tangerang, Elsya Casey, Ahmad Putra, iNews melaporkan.